Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Humidatul Hasanah, bisa dipanggil Ibu Humi. Saya PPL dari IAIN Jember, Prodi Tadris IPS. Saya senang sekali bisa bergabung dengan MTSN 2 Jember, dan saya sangat senang sekali bisa bergabung di kelas 7F. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian masa praaksara. Siswa dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Siswa dapat menjelaskan hasil peninggalan manusia pada masa praaksara. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Pengertian masa praaksara. Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka, yang artinya masa tidak ada tulisan. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca sesuatu. Kapan dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya, yaitu sejak manusia ada dan berakhir setelah mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi secara geologis, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 tahun yang lalu. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum, merupakan zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, merupakan zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Selanjutnya yaitu B, periodisasi secara arkeologis. Yang pertama yaitu zaman batu. Zaman batu di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama Paleolitikum, yang disebut dengan zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandung, Jawa Timur. Diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Yang kedua yaitu Mesolitikum, yang disebut dengan zaman batu tengah. Hasil kebudayaannya lebih maju daripada zaman Paleolitikum. Yang ketiga yaitu Neolitikum, disebut zaman batu baru. Pada zaman ini telah menjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Hasil kebudayaannya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Yang keempat yaitu Megalitikum, adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu, erat kaitannya dengan kepercayaannya yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan Megalitikum. A. Menhir, bangunan berupa batu tegak atau tugu-tugu. B. Dolmen, bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. C. Kubur peti, tempat menyimpan mayat. D. Waruga, peti kubur batu dalam ukuran yang kecil berbentuk kubus dan bulat. E. Sarkofagus, bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. F. Pundan berundak, bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. G. Patung, berbentuk binatang atau manusia. Yang kedua yaitu zaman logam. Zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Zaman ini dibagi menjadi 3, yaitu perunggu, tembaga, dan besi. Selanjutnya C. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan, yaitu dibagi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana manusia sudah hidup berkelompok membentuk berkeluarga. Laki-laki berburu, perempuan memasak, membuat alat sederhana namun masih primitif, hidup di gua, bercocok tanam. Tahap yang kedua yaitu masa bercocok tanam, hidup menetap. Tahap yang kedua yaitu masa bercocok tanam, mengenal barter, mulai mengadakan upacara agama, muncul tradisi megalitik, tradisi membangun bangunan besar dari batu sebagai monumen untuk menyembah Allah. Yang ketiga masa perundagian atau pertukangan,
Kampung-kampung bersatu, membentuk kelompok-kelompok berdasarkan profesi masing-masing. Bertani sawah, mulai mengenal irigasi. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama, nilai religius, mengatur perilaku agar tidak semuanya dan penghormatan serta pemujaan sebagai dasar keagamaan. Yang kedua, nilai gotong royong, di mana manusia prasejarah hidup secara berkelompok, bekerja untuk kepentingan bersama, membangun rumah juga dilakukan bersama. Yang ketiga, nilai musyawarah, yaitu ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh, yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai masalah. Yang keempat, nilai keadilan, sejak masa berburu, yakni adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas utama kaum laki-laki berbeda dengan perempuan. Yang kelima, nilai agraris, adanya alat-alat pertanian. Nenek moyang bangsa Indonesia. Kedatangan dan persoalan nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia secara bergelombang dan bertahap. Bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu. Yang membedakan menjadi 2 macam, yaitu bangsa Proto-Melayu dan bangsa Diuruto-Melayu. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila kurang difahami bisa dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.